wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan siap untuk belajar bersama. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita berjalan lancar dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Baik anak-anak, apakah kalian pernah berlibur atau main di pantai bersama kedua orang tua? Nah, kira-kira kalau kalian ke pantai itu lihat apa sih? Nah, pasti ada laut yang luas, pasir, ombak, dan perahu nelayan. Anak-anak, coba perhatikan gambar-gambar ini. Ada gunung, sawah, dan pantai. Bentuknya berbeda-beda, bukan? Nah, bentuk alam yang berbeda-beda yang ada di permukaan bumi seperti gunung, dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai itu disebut bentang alam. Jadi, bentang alam adalah penampakan alam yang ada di permukaan bumi. Contohnya seperti tadi, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, anak-anak, yang pertama yaitu ciri-ciri dan pekerjaan di daerah gunung. Siapa di sini yang pernah melihat gunung? Nah, jika ada banyak gunung yang saling berdekatan, maka daerah tersebut disebut pegunungan. Nah, daerah pegunungan berada di tempat yang tinggi. Oleh karena itu, udaranya terasa lebih sejuk dan segar dibandingkan daerah-daerah lainnya. Di daerah pegunungan sendiri, biasanya terdapat banyak pohon, hutan, dan lahan pertanian. Tanah di daerah pegunungan itu juga sangat subur, sehingga berbagai tanaman bisa tumbuh di sana. Karena tanahnya subur, banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani. Selanjutnya, yang kedua ada ciri-ciri dan pekerjaan di daerah pantai. Pantai merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Daerah pantai memiliki udara yang cukup panas, namun berangin. Kita juga dapat mendengar suara ombak yang datang ke tepi pantai. Karena dekat dengan laut, banyak masyarakat yang tinggal di daerah pantai memanfaatkan hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat di daerah pantai. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ciri-ciri dan pekerjaan di dataran rendah. Nah, kira-kira pernahkah dari kalian yang melihat sawah yang luas, rumah-rumah penduduk, sekolah, pasar, atau jalan raya? Pastinya semuanya sudah tahu ya anak-anak. Nah, sebagian besar tempat tersebut berada di daerah dataran rendah. Berbeda dengan pegunungan dan dataran tinggi yang udaranya sejuk, udara di dataran rendah biasanya terasa lebih hangat dan mudah gerah. Karena permukaannya yang datar, dataran rendah sangat cocok digunakan untuk membangun rumah, sekolah, pasar, dan berbagai bangunan lainnya. Karena itu, banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani padi. Selain petani, masyarakat di dataran rendah juga memiliki berbagai macam pekerjaan, seperti pedagang, guru, dokter, pegawai, dan pekerjaan lainnya.
Dataran rendah merupakan daerah yang datar, banyak penduduknya, dan memiliki berbagai jenis pekerjaan. Selanjutnya, yang keempat ada ciri-ciri dan pekerjaan di dataran tinggi. Nah, yang pertama ada bertani dan berkebun teh atau sayur. Selanjutnya ada bersuhu dingin dan sejuk, memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, cocok untuk perkebunan. Nah, apakah kalian masih ingat daerah pegunungan tadi, anak-anak? Nah, dataran tinggi dan pegunungan sama-sama berada di daerah yang tinggi. Namun, keduanya itu berbeda. Jika pegunungan terdiri dari banyak gunung, maka dataran tinggi adalah daerah yang berada di tempat tinggi, tetapi permukaannya lebih datar. Dataran tinggi memiliki udara yang sejuk dan segar. Oleh karena itu, banyak orang senang berkunjung ke daerah dataran tinggi untuk berwisata. Selain udaranya yang sejuk, tanah di dataran tinggi juga subur, sehingga cocok untuk perkebunan dan pertanian. Di daerah dataran tinggi banyak tumbuh tanaman teh, kopi, dan berbagai jenis sayuran. Karena itu, banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani teh, petani kopi, dan petani sayur. Selain bekerja sebagai petani, ada juga masyarakat di daerah dataran tinggi yang bekerja di tempat wisata karena banyak wisatawan datang untuk menikmati pemandangan dan udara yang segar. Jadi, dataran tinggi adalah daerah yang berada di tempat tinggi, memiliki udara yang sejuk dan cocok untuk perkebunan serta pertanian. Anak-anak, pengaruh bentang alam terhadap pekerjaan atau mata pencaharian adalah bentang alam memengaruhi mata pencaharian masyarakat karena setiap daerah itu memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pekerjaan masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan tempat tinggalnya. Baiklah anak-anak, materi hari ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa dipelajari di rumah dan hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.